robot humanoid Tiangong Ultra asal China mencatat waktu 8,64 detik dalam lomba lari 100 meter di Beijing. Catatan itu lebih cepat dari rekor dunia manusia milik Usain Bolt, yaitu 9,58 detik. Namun, keduanya berada dalam kategori kompetisi yang berbeda. Capaian ini menunjukkan perkembangan pesat teknologi robot humanoid dalam kecepatan dan koordinasi gerak. PT Sochi Lines Tbk melalui anak usahanya, Eternity Ocean Maritime Ltd mengantongi fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri cabang Singapura senilai 54,9 juta dolar Amerika Serikat. Pinjaman setara 972 miliar rupiah ini dialokasikan untuk memperkuat operasional emiten Sochi di sektor migas dan LNG global. PT Sochi Lines Tbk terus memperkuat kapasitas pendanaan anak usahanya di pasar maritim internasional. Berdasarkan keterbukaan informasi, anak usaha yang 100% sahamnya dimiliki perseroan yakni Eternity Ocean Maritime Ltd memperoleh fasilitas term loan dari Bank Mandiri Singapura. Pinjaman ini mencapai 54,9 juta dolar Amerika atau setara 972 miliar rupiah dengan asumsi kurs 17.700 rupiah per dolar Amerika. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Sochi Lines Paula Marlina menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional entitas anak. Dalam kesepakatan ini, perseroan bertindak sebagai pihak pemberi jaminan berupa corporate guarantee serta jaminan kekurangan dana kas. Langkah ini diambil untuk menjamin seluruh kewajiban anak usaha yang timbul dari fasilitas kredit tersebut. Eternity Ocean Maritime merupakan entitas usaha yang didirikan pada 17 Desember 2025 untuk menggarap sektor maritim migas dan gas alam cair. Sebelumnya pada 3 Juni 2026, Eternity Ocean Maritime mencatatkan transaksi penjualan kapal LNG tanker berkapasitas 110.881 gross tonnage senilai 65 juta dolar Amerika. Penguatan modal ini diharapkan memperkokoh posisi perseroan dalam landscape transportasi energi nasional maupun global. Berbagai sumber IDX Channel. PT Rans Entertainment Indonesia Tbk catat kenaikan laba bersih sebesar 12,5% menjadi 25,6 miliar rupiah pada semester pertama tahun 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh keberhasilan strategi efisiensi biaya operasional. PT Rans Entertainment Indonesia Tbk mencatatkan kinerja keuangan yang bervariasi sepanjang semester 1 2026. Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan emiten media milik Raffi Ahmad ini terkoreksi 13,2% menjadi 149 miliar rupiah. Penurunan tersebut dipicu koreksi pada lini hiburan dan lifestyle sebesar 10,1% serta segmen penjualan produk yang turun 20,4%. Meskipun mengalami penurunan, segmen hiburan dan lifestyle tetap menjadi tulang punggung dengan kontribusi 71% terhadap total pendapatan. Lini ini ditopang oleh unit production house dan acara sebesar 44 miliar rupiah, konten media sosial 42,3 miliar rupiah, serta talent management 19,34 miliar rupiah. Keberhasilan menekan beban pokok pendapatan membuat laba kotor perseroan tetap terjaga di angka 64,2 miliar rupiah. Langkah efisiensi biaya penjualan dan administrasi berhasil mengerek laba operasional Rans sebesar 25% menjadi 33,6 miliar rupiah. Hasil ini mendorong laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk naik 12,5% menjadi 25,6 miliar rupiah. Selain itu, kinerja cash flow perseroan juga mencatatkan hasil positif dengan arus kas operasi yang melesat 73% menjadi 35,7 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. PT Merdeka Gold Resources Tbk membeli mesin dan peralatan pengolahan emas asal China senilai 2,7 triliun rupiah melalui anak usahanya PT Pani Industri Nusantara. Aksi korporasi ini bertujuan untuk mendongkrak kapasitas pengolahan tambang Pani Gorontalo hingga 12 juta ton per tahunnya.
PT Merdeka Gold Resources Tbk mempercepat pengembangan fasilitas tambang emas Pani di Gorontalo. Perseroan melalui anak usahanya PT Pani Industri Nusantara menandatangani perjanjian jual beli mesin dengan Vision Green Energy asal China. Perjanjian jual beli peralatan pengolahan karbon in leach serta jasa konsultasi penunjang ini telah efektif sejak 21 Agustus 2026. Nilai estimasi pengadaan instrumen pengolahan emas tersebut mencapai 1,02 miliar renminbi atau setara 2,7 triliun rupiah. Besaran transaksi ini mencapai 40,26% dari ekuitas perseroan per 31 Maret 2026 sehingga dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan ketentuan POJK 17 tahun 2020. Meski memerlukan jasa penilai independen, transaksi ini tidak membutuhkan persetujuan rapat umum pemegang saham. Perseroan telah mengantongi opini kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan tertanggal 19 Agustus 2026. KJPP menyimpulkan bahwa nilai transaksi berada dalam rentang wajar berdasarkan analisis kelayakan investasi konsolidasi dengan hasil NPV positif serta IRR melampaui WACC. Pengadaan fasilitas ini akan memperkuat produksi emas nasional serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membawa Indonesia mencapai kemandirian energi di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan penghentian impor minyak dan LPG dapat segera terrealisasi dalam 3 tahun ke depan. Prabowo menegaskan target ambisius ini harus didukung oleh berbagai langkah strategis, mulai dari pembangunan PLTS 100 gigawatt, optimalisasi energi geotermal, pengembangan ladang gas baru, hingga upaya peningkatan lifting minyak nasional secara signifikan. Prabowo menyebut program PLTS 100 gigawatt menjadi pilar utama dalam upaya membangun kedaulatan energi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada dinamika global maupun kondisi negara lain. Prabowo optimistis pembangunan kapasitas listrik baru sebesar 100 gigawatt dapat direalisasikan dalam 3 tahun. Di mana sebagai perbandingan, kapasitas listrik nasional saat ini berada di angka 88 gigawatt yang bersumber dari batu bara, minyak, gas, hingga geotermal. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya. Kita tidak boleh import lagi 1 barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi. Ya, pemerintah meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak di kawasan Jembrana, Bali. Proyek strategis ini diproyeksikan mampu menekan belanja subsidi energi nasional hingga 73,9 triliun rupiah dalam setiap tahunnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak di kawasan Jembrana, Bali. Proyek strategis ini diproyeksikan mampu menekan belanja subsidi energi nasional hingga 73,9 triliun rupiah dalam setiap tahun. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa total investasi untuk mega proyek ini mencapai 73 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 1.140 triliun rupiah. Selain penghematan subsidi, program ini ditargetkan mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar
73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt dan untuk di Bali adalah 1.000 megawatt tambah plus baterai. Selain memperkuat ketahanan energi, program ini diarahkan untuk memperluas elektrifikasi ke wilayah pedesaan, di mana pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 1 megawatt di setiap desa yang selama ini belum terjangkau aliran listrik, guna menunjang aktivitas ekonomi lokal, salah satunya di sektor perikanan. Dari Jembrana, Bali, Tim Liputan IDX Channel.